Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma aftah lana wa kun futuhal arifin rabbi zidna ilman wa razuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertama, mari kita menjadikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berduduk bermuajah di sini. Maka kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita thalabul ilmi. Kenapa? Karena dengan cara thalabul ilmi Allah akan berikan kebaikan kepada kita sebagaimana sabda Rasul, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Man barang siapa yuridillahu khaira, yang Allah maksud khaira pada kebaikan, yufaqih, maka Allah akan fahamkan fiddin pada agamanya. Jadi kalau kita ingin dibaiki sama Allah, khair di sini itu adalah khair di dunia dan di akhirat. Akhirat kita mendapatkan kemuliaan, kenikmatan tiada tara. Di dunia juga sama. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara yufaqih, Allah fahamkan. Di sini Allah menggunakan kata man. Mannya man syartiyah, jawabnya yufaqih. Jadi kalau kita ingin difahamkan agamanya, maka syaratnya kalau kita ingin dibaikin sama Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, maka syaratnya ialah yufaqih, faham. Oleh karenanya ada korelasi antara kebaikan dan kefahaman. Syarat diberikannya kebaikan oleh Allah, maka harus faham. Bagaimana caranya faham? Ya thalabul ilmi. Gimana mungkin kalau kita ingin paham sementara kita tidak thalabul ilmi? Jadi kalau kita ingin diberikan kebaikan, berarti harus thalabul ilmi dulu. Barulah Allah berikan kefahaman. Disitulah nanti Allah akan berikan kebaikan. Kebaikan itu berupa apa? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita akan mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Baik, makanya kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Kita akan mengkaji, ini saya bersama istri, jadi kita akan mengkaji kitab daripada Taqrib dengan Syarah Fathul Qarib. yakni kitab yang sangat terkenal sekali, berbagai macam kalangan memakai ini, mengkaji ini, baik dari kalangan sekolah, kemudian santri pesantren, bahkan di universitas jamiah itu menggunakan kitab ini. Saking barokahnya daripada kitab ini. Jadi kitab ini kita akan kaji kitab Taqrib dengan syarahnya Fathul Qarib. Taqrib ini karangan daripada Al-Alamah Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani. Jadi karangan Al-Imam Abi Syuja' Al-Asfahan. Ya, beliau berasal dari Asfahan. Asfahan itu kalau tidak salah yaitu di daerah Iran kalau tidak salah, Isfahan, Persia. Kemudian syarahnya yakni Al-Alam Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang kenal dengan Ibnu Ghazi. Jadi kita akan memakai syarahnya Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, yaitu Fathul Qarib. Tapi kita akan logat dulu. Ya, kita metodenya pertama logat, yaitu terjemahan lafaz per lafaz sesuai dengan kaidah nahwu dan shorab. Kemudian kita akan terangkan inti poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin
wa sahabatihi ajma'ina. Alhamdu, segala puji, lillahi, adalah tetap milik Allah. Lillahi adalah tetap milik Allah. Rabbil alamin. Rabbil alamin, pengurus seluruh alam. Rabbil alamin, pengurus seluruh alam. Wasalla, semoga Allah menambahkan salawat. Wasalla, semoga menambahkan, siapa Allahu Allah. Wasalla, semoga menambahkan salawat, siapa Allahu Allah. Wasalla, semoga Allah menambahkan, wasalla, semoga menambahkan salawat, siapa Allahu Allah. Ala sayyidina, atas Tuan kami. Ala sayyidina, atas Tuan kami. Muhammadin, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. An-Nabiyyi, yang menjadi Nabi. An-Nabiyyi, yang menjadi Nabi itu Muhammad. Wa alihi, dan kepada keluarganya Muhammad. Wa alihi, dan keluarganya Muhammad. At-tahirina, at-tahirina, yang suci itu alih. At-tahirina, yang suci itu alih. Was-sahabatihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Was-sahabatihi, dan sahabatnya. Was-sahabatihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Ajma'ina, seluruhnya. Ajma'ina, seluruhnya. Qala, telah berkata siapa al-qadhi, yakni al-qadhi, hakim, qadhi itu ya. Qala, telah berkata siapa al-qadhi, hakim. Abu Syuja'in, yakni Abu Syuja'. Ahmadu, yakni Ahmad. Ibnu Husaini, Ibnu Husaini, anaknya Husain. Ibni Ahmad, anaknya Ahmad. Al-Asfihaniyu, Al-Asfihaniyu, bangsa Isfahan. Isfahaniyu, bangsa Isfahan. Orang Asfahan ya. Asfahan tuh ini nama dulu ini. Daerah Isfahan tuh di mana? Di Persia kalau tidak salah, Iran ya kalau tidak salah. Rahmatullah, rahimah. Di situ apa? Radiyah. Bisa tergantung ini cetakan ya. Radiyah, semoga ridha.
Kalau dia mah sahabat dong. Boleh. Walaupun bukan sahabat. Boleh. Radiyallahu semoga ridha siapa Allahu Allah. Radiyah semoga meridai siapa Allahu Allah. Atau bisa rahimahullah atau rahmatullahu taala alaihi ridwanu. Ya, di situ apa? Radiyallahu ya. Radhiyallahu. Jadi sama saja ya. Karena itu kan doa. Di sini rahmatullahi taala, rahmatnya Allah taala yang matihi alaihi adalah atas Muhammad wa ridwanuhu dan keriduannya Allah. Di situ setelah itu apa? Radhiyallahu di situ di matanya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu taala anhu, radiyah semoga meridai Allah taala yang maha tinggi alaihi ridwanuhu di situ sama. Radhiyallahu ta'ala anhu sa'alani. Oh, langsung ke sa'alani ya. Ba'dal asdiqai. Oh ya. Radhiyallahu ta'ala anhu kepada Muhammad. Anhu kepada Abi Syuja, afwan. Anhu kepada Abi Syuja. Sa'ala telah bertanya ni kepadaku. Sa'ala telah bertanya ni kepadaku. Siapa yang bertanya? Ba'dul asdiqai sebagian teman-teman. Bertanya untuk meminta. Sa'ala bertanya. Bisa meminta, bisa bertanya ya. Meminta ya. Sa'ala meminta atau bertanya ni kepadaku. Ba'dul asdiqai sebagian teman-teman. Hafizahumullahu ta'ala. Hafizah semoga menjaga. Humu kepada itu asdiqai. Siapa? Allahu Gusti Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah. An a'mala pada Untuk membuat. An a'mala pada atau biasa bisa untuk membuat. An a'mala untuk membuat saya beramal ya. Amal itu artinya beramal. Ya mungkin di sini membuatkan ini ada meminta untuk dibuatkan suatu kitab. An a'mala pada pembuatan atau yang lebih mudah untuk membuat gitu. An a'mala untuk membuat saya mukhtasaran satu mukhtasar ringkasan. Mukhtasaran satu mukhtasar atau ringkasan fil fiqhi dalam ilmu fiqih. Fil fiqhi dalam ilmu fiqih. Ala madhhabil imam syafi'i. Ala madhhabil imam syafi'i. Atas madhab Imam Asy-Syafi'i. Atas madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i gitu.
ala madhabil imam Syafi'i. Rahmatullahi, rahimahullah. di situ rahimahullah, bisa rahmatullahi taala alaihi ridwanu doanya, atau rahimahullahu taala, bisa di situ apa, rahimahullah, Rahimahullah ta'ala alaihi wa radu an rahimah semoga merahmati, pada itu, al-Qadi Abi Syuja, Allahu Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, alaihi atas Abi Syuja. Ada alaihi situ? Mana? Oh. Rahimah semoga meridai pada itu Imam Syuja, Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, alaihi atas itu Abi Syuja, wa ridwanuhu dan ridhonya Allah. Alaihi atas Abi Syuja, wa ridwanuhu dan keriduannya Allah. dan meridhoinya gitu. Wa ridwanuhu dan ridhonya Allah. Fi ghayatil ikhtisari, pada puncaknya ringkasan. Jadi sangat ringkas. Ghayah itu berarti sangat ringkas. Fi ghayatil ikhtisari, pada enaknya gimana cara menerjemahkannya? Fi ghayatil ikhtisari, pada puncaknya ringkasan. Ghayah itu artinya puncak. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, ringkasan yang sangat ringkas. Fi ghayatil ikhtisari, pada puncaknya ringkasan. Wa nihayati, dan kesimpulan. Disatukan. Wa nihayatil ijazi. Wa nihayatil ijazi, dan kesimpulan yang ringkas. Liyaqruba, untuk mendekatkan, untuk mendekatkan itu mukhtasar, untuk mendekatkan itu mukhtasar, alal muta'allimi, pada murid, ala muta'allimi, pada murid atau pembelajar, ala muta'allimi, pada murid, darsahu, pada pelajarannya. Wa yashula, dan memudahkan. Wa yashula, dan memudahkan. Alal mubtadi, atas pemula. Wa yashula, dan memudahkan. Alal mubtadi, atas pemula. Tadi Alal mubtadi, panjang. kan ada ini hamzah. Di situ ada apanya? Hamzah. Sebentar. Alal mubtadi'i gitu kan. Itu paham saya. Di
Di sini iya. Nih, oke. Mana? Alal mubtadi'i. Alal mubtadi panjang ya karena dia majrur. Jadi berubah jadi iya. Alal mubtadi kalau di alal mubtadi atas pemula apa hifdzuhu menghafalnya. Wa an uktsira dan banyak fihi di dalam mukhtasar fihi di dalam mukhtasar minat taqsimati minat taqsimati minat taqsimati dari pembagian wa hasril khisali dan ringkasan yang ringkas ya. Wa hasril khisali dan ringkasan yang ringkas. Fa'ajabtu maka saya menjawab. Fa'ajabtu maka saya menjawab pada itu permintaan. Mengabulkannya kali ya. Sebentar. Menjawab. Fa'ajabtu maka saya menjawab. Pada itu pertanyaan ya. Mengabulkan permintaan. Iya bisa. Ila dzalika pada itu yang diceritakan. Taliban pada talib litsawabi semata-mata untuk meraih pahala. Litsawabi untuk ganjaran, sawab, untuk mendapatkan ganjaran. Litsawabi untuk ganjaran. Raghiban yang mengharapkan. Illallahi kepada Allah. Ta'ala yang maha tinggi Allah. Fit taufiqi dalam taufik. Fit taufiqi dalam taufik. As-sabi dan kebenaran. Innahu karena sesungguhnya Allah alama atas perkara
alam atas perkara yasha'u berkehendak. Qadirun berkuasa. Yasha'u berkehendak siapa qadirun yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Maksudnya Allah ya. Wa bi'ibadihi dan pada hambanya Allah latifun yang halus, khabirun yang maha mengetahui. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tetap milik Allah seluruh alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah menambahkan sholawat ala sayyidina Muhammadin atas Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyi yang menjadi nabi, wa alihi dan kepada keluarganya, at-tahirina yang disucikan ya, wa sahabatihi dan sahabatnya ajma'in seluruhnya. Qala Qadi Abu Syuja, telah berkata Hakim Abu Syuja Ahmad bin Husain ibni Ahmad Asfahani. Ahmad bin Husain anaknya Ahmad bangsa Asfahan radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridho Allah Ahmad Abu Syuja yaitu Ahmad. Abu Syuja itu nama kunyah. Abu Syuja itu siapa? Ahmad itu siapa? Itu namanya Ahmad. Ahmad bin Husain ibni Ahmad. Terus Asfahani bangsa Asfahan radhiyallahu ta'ala, semoga ridho Allah ta'ala. Asfihani. Terus radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridho Allah ta'ala anhu atasnya. Sa'alani telah meminta kepadaku ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah yang maha tinggi menjaga mereka, an a'mala untuk aku membuat mukhtasaron ringkasan fil fiqhi dalam ilmu fikih, ala madhabil imam Syafi'i atas madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, Allah yang maha tinggi merahmatinya, alaihi atasnya, waridwanuhu dan ridho Allah atasnya ya. Fi ghayatil ikhtisari, pada puncaknya ringkasan atau yang sangat ringkas, wa nihayatil ijazi dan kesimpulan yang ringkas, liyaqruba 'alal muta'allimi, sebagai pendekatan pada para pembelajar ya, darsahu untuk dalam mempelajarinya, wa yashula 'alal mubtadi dan memudahkan memudahkan adal mubtadi atas pemula, hifdzuhu menghafalnya, wa an uksira dan banyak mukhtasar fihi di dalamnya, minat taqsimati dari pembagian-pembagian,
wa hasril khisali, dan ringkasan yang ringkas. Fa ajabtuhu, maka saya menjawab, maka saya mengabulkan, ila dzalika, pada yang demikian, taliban, untuk ini ya, untuk mencari apa? Taliban pada talib. Pada talib, li sawabi, untuk meraih ganjaran, raghiban, yang mengharapkan, ilallah, pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, yang maha tinggi, fi taufiqi, dalam taufik, li sawabi, dan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u, karena sesungguhnya Allah atas perkara berkehendak, qadirun, yang maha berkuasa, wa bi'ibadihi, dan pada hambanya, latifun khabir, adalah maha halus dan maha mengetahui. Baik, kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah Rabbil alamin, merupakan penguasa, pengurus seluruh alam. Jadi Allah itu. Jadi semua puji itu hanya milik Allah. Maka oleh karenanya manusia tidak berhak untuk memuji, untuk dipuji. Ya, tidak berhak untuk dipuji. Yang maha pemilik pujian adalah Allah SWT. Sehingga ketika kita dipuji, maka dikembalikan kepada sang pemilik pemujian. Jadi katakanlah alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbil alamin, pengurus seluruh alam, penguasa seluruh alam. Ya, Pak RT, lingkungan RT-nya berkuasa. Bupati di lingkungan bupatinya. Presiden di lingkungan presidennya. Berapa juta kilometer Indonesia ini. Tapi Allah itu penguasa seluruh alam. Alam dunia, alam langit, alam jagat raya, seluruh alam-alam, alam jin dan alam malakut, alam para malaikat dan sebagainya, itu Allah yang ngurus. Jadi Allah itu memang Malik, Rabbul Alamin. Wassalam, semoga menambati memberikan salawat siapa Allah Ta'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, juga semoga Allah memberikan salawat pula kepada keluarganya Nabi At-Tahirin yang suci, yang disucikan, wa sahabati, dan juga Allah memberikan rahmat juga, salawat kepada para sahabat Nabi ajma'in seluruhnya. Kalau berkata siapa Al-Qadi, seorang hakim, yakni Abu Syuja' Ahmadu, dia bernama Ahmad ibnul Husain, anaknya Husain ibnu Ahmad, anaknya Ahmad, Al-Asfihaniyu, berkebangsaan Asfihan, rahimahullah ta'ala. Jadi telah berkata musannif, pengarang ini kitab, yakni siapa? Al-Qadi. Jadi kalau dikatakan Qadi itu apa? Qadi itu jabatan. Jadi kalau dalam sebuah negara itu ada yang namanya hakim. Ya, hakim itu berarti siapa? Pemutus hukum. Jadi kalau ada permasalahan di negeri tersebut, maka yang akan memutuskan siapa? Qadi. Dan Qadi itu dia harus ahli fikih. Dia harus ulama yang benar-benar menguasai tentang syariat Allah, yakni ilmu fikih. Biasanya qadi itu mujtahid ataupun ulama-ulama di level di bawahnya, seorang mufti atau juga seorang muqallid, tapi muqallidnya sudah muqallid yang benar-benar menguasai tentang syariat Islam. Jadi Al-Qadi, kemudian Abu Syuja' ini kunyahnya Abu Syuja'. Kemudian namanya lah Ahmad bin Husain bin Ahmad, berkebangsaan Al-Asfihan atau Isfahan, yaitu berbangsa Isfahan. Ini kalau tidak salah, Isfahan itu dulunya masuk ke Persia. Mungkin sekarang itu antara Irak atau Iran lah. Di situ nanti cek lah ya di Google. Asfahan itu dia masuk ke mana? Asfahan itu kalau tidak salah antara wilayah Afghanistan, kemudian Iran, Afghanistan itu, jadi dekat-dekat lah itu Asfahan, antara situ. Nah, kemudian sa'alni ba'dul asdiqa, telah bertanya kepadaku atau meminta kepadaku siapa ba'dul asdiqa, yaitu sebagian teman-teman.
Jadi ini ceritanya Al-Imam Syuja ini ditanya atau diminta. Ya, sa'ala itu artinya permintaan, pertanyaan kan sa'ala itu. As-su'al pertanyaan, sa'ala telah bertanya. Jadi ada yang bertanya atau ada yang meminta kepadaku, kata Al-Imam Syuja. Siapa aja teman-temannya untuk hafizahul ta'ala. Untuk apa? An a'mala mukhtasaran, yaitu untuk membuat, saya ini diminta oleh teman-teman saya gitu, kalau bahasa kita ya. Saya ini diminta oleh teman-teman saya untuk apa? An a'mala al mukhtasaran, untuk membuat satu ringkasan. Ringkasan apa? Fil fiqhi ala madhabi al-Imam Syafi'i. Itu ringkasan masalah-masalah fikihnya madhab Imam Syafi'i. Itu. Jadi beliau itu ketika mengarang kitab ini, kitab takrib ini, beliau itu tidak semata-mata mengarang. Jadi beliau itu sebenarnya diminta gitu. Jadi diminta oleh rekan-rekannya untuk apa? Untuk mengarang, membuat, melahirkan ya satu karya yang ringkas, mukhtasar, namanya mukhtasar, ringkas. Rahmatullahu taala alaihi wa ridwanu. Kemudian fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, yang mana ringkasan ini, ringkasan masalah fikih ini itu benar-benar sangat ringkas. Fi ghayatil ikhtisar, sangat ringkas, udah ringkas lagi. Udah ringkas, sangat ringkas, berarti benar-benar super ringkas ya. Wa nihayatil ijaz, kemudian dengan kesimpulan-kesimpulan yang ringkas pula. Jadi diminta untuk membuat satu ringkasan yang benar-benar ringkas, kemudian dengan kesimpulan yang ringkas. Udah ringkas, kesimpulannya pun ringkas, ya, sangat ringkas. Memangnya kenapa sih dibuat seperti itu? Tujuannya untuk apa? Liyaqruba ala muta'allimi darsahu. Untuk mendekatkan, maksudnya untuk mempermudah ala muta'allimi, bagi para pembelajar ketika belajar gitu. Jadi tujuan Al-Imam Abi Syuja membuat satu ringkasan, satu mukhtasar dalam mazhab Syafi'i, fikihnya Syafi'i. Tujuan satu sebenarnya. Untuk apa? Untuk memudahkan para pembelajar ketika belajar. Gitu. Jadi kita harus paham kenapa ulama itu membuat kitab yang pendek, yang ringkas. Bukan berarti mereka tidak faqih, bukan. Kok ini kitabnya pendek banget, gak ada dalilnya gitu kan, cuman gitu-gitu doang. Jangan salah, ulama itu mengarang itu mereka punya strategi, punya tujuan, punya visi misinya itu adalah untuk apa? Untuk memberikan ilmu kepada orang-orang yang baru belajar, orang baru pembelajar. Masa ketika pembelajar awal disuguhi kitab yang tebal-tebal itu ya mereka olap lah gitu ya, mereka nggak akan bisa mencerap dengan mendalam. Ini justru karena kecerdikan beliau, kecerdasan beliau, kepehawian beliau, kemudian keuletan beliau dalam memahami masalah fikih. Beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh pembelajarnya. Kalau untuk orang yang belajar, muta'allim, ya, itu yang baru belajar, maka disuguhkanlah kitab-kitab atau pembahasan-pembahasan yang ringkas. Wa yashula, dan juga untuk memudahkan ala mubtadi hifdhu, pada para pemula untuk menghafalnya. Itu hebatnya para ulama seperti itu. Jadi sudah tujuan mukhtasar ini dibuat untuk mempermudah, untuk mendekatkan, artinya untuk mempermudah muta'allim, para pembelajar ya, untuk dalam belajarnya, sekaligus wa yashulu ala mubtadi hifdhu, untuk mempermudah dalam menghafalnya. Jadi kitab ini sebenarnya cocok untuk dihafal. Kalau di pesantren itu mau dihafal. Kenapa? Ringkas banget. Sangat-sangat ringkas. Mudah difahami, karena ringkas, kemudian mudah dihafal. Begitu. Matan Abi Sujanya. Ya, matan Abi Sujanya. Wan uksiro, dan juga memperbanyak, diperbanyak, wan uksiro, dan saya memperbanyak atau banyak fi di dalamnya, minal taksimat, yaitu pembagian-pembagian. Jadi ini Imam Abi Syuja menjelaskan bahwa kitabnya yang akan dikarang itu
itu berupa ringkasan yang sangat ringkas ya, dan sangat mudah sekali, cocok untuk kepada para mubtadi pemula dan juga para pembelajar. Kemudian juga di dalamnya ada banyak sekali pembagian-pembagian, jadi dibagi-bagi ya. Ada pembagian-pembagiannya, tidak begitu rumit lah, dibagi-bagi. Wa hasil khisalin, dengan ringkasan yang sangat ringkas, dengan ringkasan yang sangat ringkas, dibagi-bagi kemudian diringkas dengan ringkasan yang sangat ringkas. Oleh karenanya ini permintaan sebagian teman rekan-rekannya untuk membuat suatu ringkasan yang sangat ringkas dalam masalah fikih madzhab Imam Syafi'i. Kemudian tujuannya adalah untuk memudahkan para pembelajar ketika belajar dan menghafalnya, dan juga diminta karyanya ini dibagi-bagi ya, kemudian dengan sangat ringkas. Maka fa'ajab tuh, kata Imam Syuja, saya menjawabnya, saya mengabulkannya, ila dzalika taliban, kepada para talib. Untuk apa tujuannya sih? Kata Imam Syuja, saya ini mengarang kitab ini, permintaan daripada teman-teman saya ini, litsawab, semata-mata untuk mengharapkan ganjaran. Litsawabi, untuk ganjaran. Raghiban, mengharapkan ilallah, kepada Allah. Semata-mata hanya untuk mengharapkan ganjaran Allah. Jadi bukan untuk fulus, bukan untuk uang. Ta'ala fi taufiqi wa litsawab, dan juga dalam taufik, litsawab, dan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang maha berkehendak. Kemudian bi'ibadihi, atas hamba-hambanya, latifun, Allah itu maha latif, yaitu maha halus, khabir, dan maha mengetahui. Itu ya mukadimah daripada kitab Takrib dengan syarahnya Fathul Qarib ya. Kita sudah menyelesaikan daripada mukaddimah. Nanti kita lanjutkan pembahasan ke bab awal kitab Taharah pada pembahasan. Kita lanjut sekarang atau besok? Sekarang Sekarang aja lanjutin, boleh.